Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Yohanes baru. Apa dan siapa Yohanes baru itu? Jadi, ada orang yang namanya Lee Man-hee mengaku sebagai Yohanes baru. Lee Man-hee adalah pendiri dari gereja Shincheonji di Korea Selatan. Jadi gereja Shincheonji adalah yang mengaku sebagai Gunung Sion atau Gunung Keselamatan yang mengaku sebagai tempat Maha Kudus. Jadi gereja Shincheonji berdiri sebagai bait suci kemah kesaksian dan Yohanes baru adalah gembalanya. Berikut penjelasan Yohanes baru adalah Limanhi. Apa yang dimaksud Yohanes baru? Yohanes baru adalah istilah sebutan bagi yang menggenapi kitab Wahyu pasal 10 sebagai yang menerima gulungan kitab nubuatan. Karena pada saat kitab Wahyu digenapi, Rasul Yohanes yang waktu itu di Pulau Patmos yang menulis kitab Wahyu, yang menerima nubuat kitab Wahyu itu sudah mati. Maka harus ada daging yang dipakai, harus ada orang yang muncul yang dipakai untuk menggenapi kitab Wahyu ini. Maka itu ada yang disebut Yohanes baru. Mengapa Limanhe disebut Yohanes baru? Karena di Wahyu 1 ayat 1 dan 2 itu ada urutan penyampaian nubuat. Jadi urutan penyampaian nubuat ini adalah alurnya ya. Itu dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat, kepada Rasul Yohanes, kemudian kepada hamba-hamba. Dan yang kedua, di Wahyu 10, Limanhe mengaku menerima gulungan kitab terbuka. Jadi dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat, kepada Yohanes, kepada hamba-hamba. Yang ketiga, Limanhe mengerti arti perumpamaan-perumpamaan dalam kitab Wahyu. Karena dia yang dipilih oleh Yesus, dia yang mengaku sebagai utusannya Yesus, sebagai gembala yang dijanjikan atau sebagai dia yang menang, orang menang. Limanhe mengaku mengerti penggenapan peristiwa kitab Wahyu karena dia yang menyaksikan dan melihat penggenapan dari kitab Wahyu. Sehingga dari 3 poin ini Limanhe disebut Yohanes baru. Urutan alur penyampaian nubuat itu dari Allah, Yesus, kepada malaikat, Rasul Yohanes, hamba-hamba. Tadi, Rasul Yohanes itu sudah mati. Sekarang ini Rasul Yohanes sudah mati. Nanti, begitu nubuat digenapi, harus ada yang menggantikan Rasul Yohanes sebagai yang eh, dipakai sebagai perumpamaan. Maka harus ada daging yang dipakai. Karena Allah bekerja melalui daging. Allah itu roh. Jadi Allah bekerja melalui daging. Nah, daging yang dipakai itu adalah Yohanes baru untuk menggantikan Rasul Yohanes. Karena ini harus digenapi kan kitab Wahyu. Kita langsung lihat ayatnya ya. Mulai dari Wahyu 10 dulu. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku. Katanya, pergilah ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Amin. Jadi di sini dan suara yang telah ku dengar ini maksudnya Rasul Yohanes ya yang mendengar.
Wahyu 10 ayat 8 9 10 ini kan perumpamaan. Itu tidak mungkin ya gulungan kitab sungguhan terus dimakan sama Rasul Yohanes. Tidak. Ini kan dalam perumpamaan. Karena ini dalam penglihatan Rasul Yohanes. Jadi Yohanes dipakai sebagai perumpamaan untuk menyampaikan nubuat ini. Ini semua perumpamaannya di tangan malaikat yang berdiri di atas laut. Laut ini bukan laut sungguhan ya, tapi laut ini artinya dunia. Bumi juga dunia. Lalu aku di sini Rasul Yohanes ya, pergi kepada malaikat itu untuk meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab. Dimakan sama Rasul Yohanes itu gulungan kitabnya. Ini kan firman kan, firman nubuatan. Dimakan terasa manis karena orang yang menerima firman itu manis. Pahit setelah sampai di perut karena disuruh untuk memberitakannya. Memberitakan firman nubuat itu tidak enak, pahit, makanya dibilang pahit di sini. Nah, ini Wahyu 10 ayat 9. Ini kan Rasul Yohanes ke tangan malaikat kan untuk mengambilnya. Berarti urutannya tidak cocok dengan yang Wahyu pasal 1. Karena Wahyu pasal 1 itu urutannya Allah, Yesus, malaikat, Yohanes, hamba-hamba. Nanti di Wahyu 1 ayat 9 sampai 12 itu langsung direct. Langsung Yesus kepada Rasul Yohanes. Tapi di sini yang Wahyu 10 ini directnya malaikat ke Rasul Yohanes. Padahal di Wahyu 1 itu directnya Yesus ke Rasul Yohanes langsung. Berarti Wahyu 10 dan Wahyu 1 itu berbeda, tidak sama. Lalu maksudnya menerima firman itu apa? Kita baca Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan ini. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Amin. Ini Yehezkiel juga makan gulungan kitab. Yehezkiel makan gulungan kitab nubuatan disampaikan kepada kaum bangsa Israel. Tapi Rasul Yohanes menyampaikan firman nubuat itu kepada eh, bangsa-bangsa. Jadi di sini polanya sama, Yehezkiel dan Rasul Yohanes. Yehezkiel dipakai sebagai perumpamaan dan Rasul Yohanes di kitab Wahyu pasal 10 tadi dipakai sebagai perumpamaan. Jadi di perjanjian lama Yehezkiel yang dipakai, di perjanjian baru Rasul Yohanes yang dipakai. Ini perjanjian lama ya. Lalu pada urutan waktu, berdasarkan urutan waktu ya. Tadi Yehezkiel makan gulungan kitab. Itu digenapi oleh Yesus. Karena Yesus yang menerima firman itu dan pada kedatangan pertama, Yesus yang memberitakan firman. Lalu, pada kedatangan kedua, Rasul Yohanes dipakai sebagai perumpamaan yang di kitab Wahyu tadi. Dan kedatangan kedua, penggenapannya muncul. Yohanes baru. Jadi waktu perjanjian lama, firman nubuat, Yeskiel yang dipakai sebagai perumpamaan, Yesus yang menggenapi. Dan di perjanjian baru, digenapi oleh Yohanes baru. Kira-kira begitu urutannya. Wahyu 3 ayat 12.
Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi di sini ada barang siapa menang. Terjemahan bahasa Inggrisnya him who overcomes. Barang siapa menang atau dia yang menang. Ini disebut him ya. Karena him itu hanya ada satu, tunggal. Jadi nanti barang siapa menang ini menuju kepada satu orang, yaitu dia yang menang atau orang yang menang. Pertanyaannya, benarkah Yohanes baru sungguh ada? Apakah Limanhi adalah Yohanes baru? Hal ini bisa terjawab dari Wahyu 3 ayat 12 ini ya. Wahyu 3 ayat 12 ini ditujukan kepada kelompok pemurtad. Tidak cocok dengan klaim Limanhe sebagai pihak keselamatan. Mari kita lihat ini. Ada tiga kelompok. Pembinasa, pemurtad, keselamatan. Wahyu 2 dan Wahyu 3 ini ditujukan kepada kelompok pemurtad. Karena 7 bintang atau 7 jemaat itu, 7 kaki dian, emas, itu adalah kelompok pemurtad. Wahyu 1 ayat 11. He who overcome atau dia yang menang ditujukan kepada 7 jemaat atau 7 bintang. Ini ditujukan kepada pemurtad, bukan keselamatan. Bagaimana bisa tiba-tiba Limanhe mengaku sebagai dia yang menang atau barang siapa menang? Itu tidak cocok ya. Berarti Limanhe atau Yohanes baru adalah bagian dari kelompok pemurtad. Karena kalau kita baca ya Wahyu 2 dan Wahyu 3 ada barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang. Itu semuanya adalah ditujukan kepada pihak pemurtad, kelompok pemurtad. Bukan kepada kelompok keselamatan atau kepada kelompok pembinasa, bukan. Tapi barang siapa menang, barang siapa menang, barang siapa menang, he who overcome, semuanya ditujukan kepada ke 7 jemaat yang murtad. Jadi tidak cocok ya polanya. Keselamatan kok bisa mengklaim dirinya sebagai dia yang menang. Padahal dia yang menang adalah ditujukan kepada 7 jemaat atau 7 bintang. Kemudian kita kembali ke tadi ya. Wahyu 1 itu adalah struktur dasar penyampaian nubuat. Baru di dalam Wahyu 1 ayat 19, Yesus memberikan kerangka isi kitabnya. Ini ya, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, apa yang ada, dan apa yang akan terjadi sesudah ini. Ini Yesus ya, direct ngomong sama Rasul Yohanes. Beda ya sama Wahyu 10 tadi. Waktu Wahyu 10 tadi, malaikat yang menyerahkan kitabnya kepada Rasul Yohanes, bukan Yesus. Tapi ini langsung Yesus yang ngomong kepada Rasul Yohanes. Urutan penyampaiannya beda. Jadi Wahyu 1 itu ada Yesus langsung ngomong kepada Rasul Yohanes. Tidak melalui malaikat, dan Wahyu itu isinya terdiri terdiri dari 3 bagian. Apa yang telah kau lihat, yang Rasul Yohanes lihat, apa yang ada, dan apa yang akan terjadi. Apa yang telah dilihat Rasul Yohanes ini adalah penglihatan awal. Itu di pasal 1. Kemudian apa yang ada, itu yang ke 7 jemaat tadi. 7 bintang. Yang di pasal 2 sampai pasal 3. Lalu yang akan terjadi itu peristiwa masa depan. Itu di pasal 4 sampai pasal 22. Jadi yang di Wahyu 10 pasal 10 tadi itu berbeda dengan Wahyu 1. Yang di Wahyu 10 itu termasuk di peristiwa
apa yang akan terjadi. Sedangkan Wahyu 1, alurnya yang Allah, Yesus, malaikat, Rasul Yohanes, hamba-hamba tadi, itu Wahyu pasal 1. Itu apa yang telah dilihat Rasul Yohanes. Urutan penyampaian alur nubuat Wahyu. Jadi itu suatu hal yang berbeda. Gulungan kitab itu ada di pasal 5 sebenarnya sampai 10. Ketika Rasul Yohanes menerima gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai, isinya adalah bagian dari apa yang akan terjadi masa depan. Bukan seluruh kitab, tapi yang Wahyu pasal 1 tadi itu adalah seluruh kitab. Jadi beda kan? 7 materai ini ya nanti bisa dibaca sendiri. Ada 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Ini apa yang akan terjadi? Berbeda dengan alur penyampaian nubuat. Pertanyaannya, apakah percaya Limanhe atau Yohanes baru dapat diselamatkan? No, jawabannya tidak. Justru sebaliknya, percaya Limanhe justru akan binasa karena Limanhe adalah penikung jalan keselamatan. Karena jalan keselamatan hanya Yesus satu-satunya. Percaya Limanhe justru akan binasa karena Limanhe adalah penikung jalan keselamatan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Di sini jelas ya, dalam versi bahasa Inggrisnya, I am the way. Ini bentuk singular, tunggal, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Jadi jelas Yesus adalah satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Oh, itu kan kedatangan pertama. Kedatangan kedua ada percaya Yesus dan harus percaya Limanhe. Karena Limanhe adalah utusannya Yesus. Tidak percaya Limanhe sama dengan tidak percaya Yesus. Begitu ya. Eh, apakah Yohanes 14 ayat 6 pada zaman kedatangan kedua sekarang ini sudah kadaluarsa? Karena tadi kan kata Yesus kan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau pada kedatangan kedua, sekarang pada video ini dibuat tahun ini, berarti ada yang datang kepada Bapa, kepada Allah melalui Yesus dan Limanhe. Begitu ya. Berarti Yohanes 14 ayat 6 ini sudah kadaluarsa. Karena kedatangan pertama betul, hanya Yesus ya, percaya Yesus sudah diselamatkan. Tapi kedatangan kedua harus percaya Limanhe. Percaya Yesus dan percaya Limanhe. Karena tidak percaya Limanhe, tidak percaya Yohanes baru, sama dengan tidak percaya Yesus. Karena Limanhe ini adalah utusannya Yesus atau gembala yang dijanjikan atau Yohanes baru yang menggenapi kitab Wahyu. Begitu kira-kira argumentasinya Limanhe. Berarti ada nama lain untuk syarat keselamatan di era kedatangan kedua sekarang ini. Karena kedatangan pertama jelas ya percaya Yesus, tapi kedatangan kedua harus percaya Yesus dan Limanhe. Berarti ada nama lain pada waktu kedatangan kedua. Kita baca ini. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin.
Di sini jelas ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tapi di kedatangan kedua ada nama lain, yaitu Limanhe atau Yohanes Baru. Ini adalah klaimnya Limanhe. Harus percaya kepada dia, baru bisa diselamatkan. Tidak percaya Limanhe sama dengan tidak percaya Yesus. Jadi begini, kalau kedatangan kedua ada nama lain, Yesus plus Limanhe, berarti Injilnya sudah beda. Pengikut Shincheonji dan Limanhe harus mengakui ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 adalah perjanjian baru. Yang tidak setuju silahkan bantah. Kisah 4 ayat 12 adalah perjanjian baru. Saya rasa semuanya setuju. Kisah 4 ayat 12 adalah perjanjian baru. Lalu, pada era kedatangan kedua, yang tidak taat perjanjian baru pasti dapat kutuk. Ini setuju atau tidak Limanhe? Kalau ini setuju, maka seharusnya kisah 4 ayat 12 ini tidak boleh ada nama lain. Seharusnya kedatangan kedua itu syarat keselamatannya sama. Percaya Yesus saja. Tidak boleh ada nama lain. Karena di sini jelas ya, tidak ada nama lain. Kalau sampai ada nama lain pada kedatangan kedua di era sekarang ini, berarti kalian tidak taat kepada kisah 4 ayat 12. Kalian tidak taat PB. Kalian tidak taat Alkitab. Kisah 4 ayat 12 ini PB atau bukan? Bagaimana bisa ada nama lain? Padahal di sini jelas tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Injil yang diberitakan Limanhe ini berbeda. Jadi hati-hati dengan Injil yang diberitakan Limanhe. Itu adalah Injil berbeda. Kalau sama, kedatangan kedua ini ya hanya percaya Yesus saja. Tidak boleh ada nama yang lain. Supaya taat kisah 4 ayat 12. Injil yang diberitakan Limanhe adalah Injil yang lain. Jika percaya Limanhe, itu sama dengan tidak percaya pada perjanjian baru kisah 4 ayat 12. Benarkah Injil lain bisa menyelamatkan? Mari kita lihat. Di bawah perikop hanya satu Injil. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Amin. Jadi di sini hanya ada satu Injil. Ini Injil yang diberitakan Paulus ya. Injil yang diberitakan Paulus pada kedatangan pertama itu hanya percaya Yesus. Kalau sampai di kedatangan kedua era sekarang ini ada Injil yang lain dengan yang diberitakan Paulus, maka yang memberitakan ini terkutuklah dia. Ini Paulus yang bilang, bukan saya. Segala era Injil harus sama, yaitu percaya kepada Mesias. Itulah Injil yang sejati. Kisah 4 ayat 12 ini adalah Injil yang sejati. Tidak boleh ada nama lain selain Yesus. Ini berlaku selama-lamanya. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kisah 4 ayat 12 tidak mungkin bisa update. Tidak mungkin bisa expired. Kadaluarsa. Itu omong kosong. Kalau di sini tidak ada nama lain,
Berarti kedatangan kedua sekarang ini ya tidak ada nama lain. Harus percaya kepada perjanjian baru. Era kedatangan kedua syaratnya kan harus menempati PB, harus taat kepada PB. Yang tidak taat kepada PB pasti dapat kutuk. Jadi, apakah kalian masih yakin bahwa Yohanes baru itu adalah liman He dengan Injil yang berbeda? Silahkan dipikirkan sendiri. Kalau saya tidak percaya omong kosong itu. Liman He adalah nabi palsu. Dan Paulus bilang terkutuklah dia. Berikutnya, sekarang pertanyaannya adalah, dengan adanya kitab Wahyu dan perjanjian baru yang dibuat Yesus, apakah menyebabkan Injil menjadi update di era kedatangan kedua atau akhir zaman sekarang ini? Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini sama liman He atau Yohanes baru diartikan sebagai tidak mengerti perumpamaan, tidak mengerti nubuat penggenapan di kitab Wahyu. Jadi, menambahkan sesuatu atau mengurangkan sesuatu itu sama dengan tidak mengerti kitab Wahyu. Jadi, saya mau bertanya kepada Yohanes baru. Tidak mengerti kitab Wahyu sama dengan menambahkan atau mengurangkan itu aturan dari mana? Kedua, maka Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini juga menambahkan atau mengurangi, dan Rasul Yohanes dapat malapetaka karena tidak mengerti arti dan perumpamaan dalam kitab Wahyu. Begitu? Rasul Yohanes pasti tidak mengerti artinya. Karena waktu Rasul Yohanes di Pulau Patmos saat menulis kitab Wahyu, itu dengan bimbingan Roh Allah, dengan bimbingan Roh Kudus. Dia langsung menulis saja. Penglihatan apa langsung ditulis, penglihatannya langsung ditulis saja. Rasul Yohanes tidak mungkin mengerti maksudnya. Karena orang yang mendapat eh, nubuat, yang menulis nubuat dalam perumpamaan, itu pasti tidak mengerti artinya. Karena saat itu nubuat ditulis, belum digenapi, belum terjadi, sehingga tidak mungkin mengerti. Jadi sama dengan Rasul Yohanes tidak mengerti arti dari nubuat kitab Wahyu. Berarti Rasul Yohanes mengurangi atau menambahkan. Begitu? Sekarang kita lihat apa artinya menambahkan atau mengurangkan ini ya. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Itu yang tidak boleh ditambahkan atau kurangkan adalah perkataan-perkataan nubuat. Ini jelas ya ditulis. Ini perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Menambahkan atau mengurangkan itu tidak sama dengan tidak mengerti. Beda. Menambahkan atau mengurangkan perkataan-perkataan nubuat maksudnya adalah menambahkan atau mengurangkan firman. Itu artinya pendusta. Yang tidak boleh ditambahkan atau kurangkan itu perkataan-perkataan nubuat. Bukan berarti mengerti atau tidak mengerti, tidak ada hubungannya. Itu pendusta besar. Menambahkan atau mengurangkan itu sama dengan pendusta, menambahkan atau mengurangkan firman. Ini Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Yang ditambahkan atau kurangkan itu nubuat atau perkataannya. Bukan berarti tidak mengerti penggenapan atau perumpamaan di kitab Wahyu. Itu artinya. Sekarang,
Apakah harus paham nubuat penggenapan dan paham perumpamaan baru diselamatkan? Ini diselamatkan secara rohani ya maksudnya. Jadi harus paham perumpamaan nubuat kalau sekarang di akhir zaman kedatangan kedua eranya itu berarti harus paham kitab Wahyu. Maksudnya Yohanes baru begitu, itu ajarannya Yohanes baru. Jadi kita lihat apakah harus paham nubuat penggenapan dan perumpamaan baru bisa diselamatkan? Sekarang kita lihat di kedatangan pertama dulu ya. Ini waktu Yesus ngomong kepada Sakeus ya. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saat Sakeus sudah terima keselamatan ini, waktu hari itu, Yesus belum mati dan bangkit. Artinya, nubuat belum digenapi. Kenapa sudah percaya Yesus? Sakeus nggak mungkin paham perumpamaan karena Yesusnya belum menggenapi 100%. Yesusnya belum mati dan bangkit kok. Sakeusnya sudah percaya. Ini ya, ini Limanhe yang bilang, Yohanes baru yang bilang, Yohanes 14 ayat 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Jadi belum terjadi, Yesusnya belum mati, belum dan bangkit belum terjadi. Kok Sakiusnya bisa percaya dan keselamatan sudah terjadi? Artinya, Sakeus diselamatkan bukan karena nubuat atau penggenapan yang sudah terjadi atau belum terjadi. Bukan karena Sakeus mengerti perumpamaan. Tetapi karena Sakeus percaya Yesus. Sakeus percaya Mesias. Sehingga Sakeus diselamatkan. Sama, ini ya, saya tambahkan notes. Syarat keselamatan Sakeus pada kedatangan pertama harus sama dengan syarat keselamatan kita di era kedatangan kedua atau akhir zaman sekarang ini. Karena Injil yang diterima Sakeus adalah Injil yang sama dengan yang kita terima sekarang. Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Jadi tidak masuk akal kalau Injil itu update. Sekarang ini ya, tidak paham nubuat tapi bisa percaya Yesus. Pertama, murid-murid. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tapi di ayat 22-nya, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Amin. Jadi ini jelas. Percayanya setelah Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit kan nubuatnya digenapi. Sudah terjadi. Baru percaya perkataan nubuat. Tapi pada saat itu, pada waktu Yesus mengucapkan kata-kata rombak bait Allah ini, yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri. Bait suci adalah tubuhnya sendiri. Bait Allah adalah tubuhnya Yesus sendiri. Rombak bait Allah ini, maksudnya Yesus mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu itu muridnya nggak mungkin mengerti. Karena pada saat Yesus mengatakan rombak bait Allah ini, dia belum disalib, belum mati dan belum bangkit. Jadi belum terjadi kan. Nubuatnya belum digenapi, sehingga tidak ada yang mengerti. Tapi kok bisa murid-muridnya Yesus tetap setia mengikut Yesus sampai akhir? Kok bisa murid-muridnya percaya sama Yesus? Sedangkan waktu itu banyak yang meninggalkan Yesus. Ahli Taurat tidak percaya, orang Farisi tidak percaya. Tapi murid-muridnya Yesus tetap percaya, padahal Yesusnya belum mati dan bangkit. Padahal nubuatnya belum digenapi. Kedua, ada Nikodemus. Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi ya.
Nikodemus ini ajarannya berbeda dengan ajarannya Yesus. Nikodemus bukan Kristen atau bukan pengikut Kristus. Nikodemus pemimpin agama Yahudi, ajarannya beda dengan Yesus. Tapi Nikodemus percaya Yesus adalah utusannya Allah. Kita lihat ya, Yohanes 3 ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Ini Nikodemus tidak mengerti nubuat perumpamaannya Yesus yang dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali maksudnya ya jelas secara rohani, dilahirkan kembali. Nikodemus tidak mengerti nubuat dalam perumpamaan ini. Tapi lucu, Nikodemus bisa percaya Yesus yang diutus Allah. Bagaimana Nikodemus bisa percaya Yesus utusan Allah, padahal tidak paham perumpamaan dan nubuat belum digenapi? Artinya, percaya Yesus tidak butuh nubuat digenapi dulu baru bisa percaya. Karena pada waktu itu murid-murid dan orang-orang banyak sudah banyak yang percaya kepada Yesus, padahal nubuatnya belum digenapi. Ketiga, perempuan Samaria. Yohanes 4 ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan Samaria tidak mengerti arti perumpamaan Yesus mengenai air hidup. Tapi dia kok manggil Tuhan? Berarti dia percaya sama Yesus. Dia percaya Yesus adalah Mesias. Tapi tidak mengerti perumpamaan. Karena ayat 25-nya jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia tahu Yesuslah yang disebut Mesias. Dia percaya kan Yesus Mesias, tapi dia tidak mengerti arti perumpamaan air hidup. Lalu keempat, ini yang paling parah. Thomas. Ini padahal Yesusnya sudah disalib, sudah mati. Tapi Thomas ini keterlaluan, dia masih nggak percaya kalau bangkit. Thomas ini tidak paham yang perumpamaan rombak bait Allah tadi, yang di Yohanes 2. Yesus ngomong rombak bait Allah, dalam 3 hari aku akan mendirikan yang kembali. Terbukti, Thomas tidak paham perumpamaan itu. Ini Yohanes pasal 20 ya. Tadi Yohanes pasal 2, waktu Yesusnya sebelum disalib. Ini Yesusnya sudah mati. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Jadi jelas Thomas ini tidak paham nubuat. Tapi kok bisa Thomas tetap setia mengikut Yesus, tetap jadi muridnya Yesus sampai Yesusnya disalib mati. Dia baru percaya di ayat 28 ya. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi ini jelas Thomasnya tidak mungkin paham nubuat, paham perumpamaan, tapi bisa percaya kepada Yesus. Jadi untuk percaya kepada Mesias, tidak butuh harus paham perumpamaan. Tidak butuh paham nubuat penggenapan. Tapi percaya Yesus itu adalah kasih karunia. Tidak semua firman tersingkap menyelamatkan. Firman tersingkap ini artinya nubuat yang digenapi. Sudah terjadi. Percaya nubuat itu juga bisa diselamatkan. Kita lihat buktinya ya. Ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ayatnya. Nubuat Abraham, nubuat Simpson, ini Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai 5. Ini malaikat Tuhan datang kepada orang tuanya Simpson, Manoah. Waktu Manoah mendengar nubuat tentang Simpson, itu tidak membuat
orang-orang dan bangsa-bangsa diselamatkan loh. Itu hanya nubuatnya Simpson aja, kepada Manoah aja. Manoah tidak memberitakan kepada orang banyak. Jadi ini nubuat juga namanya. Penggenapannya ya waktu Simpsonnya nanti besar, jadi nubuat belum digenapi. Terus nubuat tentang Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 13 sampai 17. Waktu itu nubuat disampaikan kepada Zakaria, orang tuanya Yohanes Pembaptis. Zakaria kan tidak percaya sampai dibuat bisu. Penggenapannya ya saat Yohanes Pembaptisnya besar, baru disebut firman tersingkap nubuat yang digenapi. Di Alkitab itu ada banyak ya firman tersingkap, firman nubuat. Yang bisa menyelamatkan itu adalah percaya kepada Mesias. Bukan karena nubuat atau penggenapan, bukan karena firman tersingkap, tapi karena percaya pada Mesias. Ini kita lihat buktinya. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Jadi di sini jelas Abram ketika mendapatkan nubuat itu, langsung Abramnya percaya kepada Tuhan. Loh, belum terjadi kan? Digenapinya kapan nubuat ini? Keturunan seperti bintang-bintang di langit. Digenapinya waktu setelah Yusuf itu di Mesir kan? Bangsa Israelnya bertambah banyak kan keturunan Abraham. Belum digenapi baru nubuat. Tapi Abram percaya nubuat itu. Itu dihitung sebagai kebenarannya. Pertanyaan, bagaimana Abram bisa percaya padahal nubuat belum terjadi atau belum digenapi? Kan keturunannya Abram belum banyak, belum terjadi kan? Baru nubuat, tapi Abramnya percaya. Katanya Yohanes 14 ayat 29 harus terjadi dulu baru percaya. Ini belum terjadi loh. Jadi sebenarnya Yohanes 14 ayat 29 ini Limanhe tidak melihat konteks. Yohanes 14 ayat 29 yang terjadi itu apa? Yang percaya itu apa? Siapa? Tidak melihat konteks. Kalau melihat konteks Yohanes 14 ayat 29, ini yang terjadi dulu itu adalah waktu roh penghibur datang. Waktu roh kebenaran. Ini konteksnya tentang roh kebenaran atau roh penghibur. Bagaimana bisa diartikan nubuat penggenapan untuk semuanya? Lalu, hanya ada satu firman tersingkap yang menyelamatkan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Di sini jelas ya, percaya kepadanya. Nya ini tunggal. Tidak mungkin ada tambahan-tambahan lainnya. Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Darah artinya firman tersingkap, anak domba artinya Yesus. Jadi artinya firman tersingkap dari Yesus atau nubuat dan penggenapan dari Mesias, bukan dari yang lain, apalagi dari Limanhi. Itu tidak cocok. Anak domba ini jelas Mesias. Kesimpulan, Injil harus ada satu, yaitu percaya Mesias, percaya Yesus. Kedua, Injil harus sama di segala era atau zaman. Di eranya Adam, eranya
Musa kedatangan pertama sampai sekarang kedatangan kedua atau akhir zaman harus sama. Tiga, siapa yang percaya Injil lain pasti binasa dan terima kutuk. Kita lihat tabel logika ini ya. Di PL, zaman Adam sampai kedatangan pertama, itu percaya Mesias yang akan datang. Lalu, PB, Perjanjian Baru, di era kedatangan pertama sampai sekarang kedatangan kedua, sekarang abad 21 tahun ini, sekarang pokoknya, itu adalah percaya Mesias yang sudah datang. Ini syarat keselamatan. Kalau di PL, zaman Adam sampai kedatangan pertama, syarat keselamatannya adalah percaya Mesias yang akan datang. Kalau perjanjian baru, eranya kedatangan pertama, ini setelah Yesus naik ke surga ya, sampai era akhir zaman kedatangan kedua. Sekarang, syarat keselamatannya adalah percaya Mesias yang sudah datang. Kita lihat Injil pertama kali itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi sama kan? Ini kan nubuat tentang Mesias, Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 ini kan PL ya. Ini zaman Adam loh. Percaya Mesias yang akan datang. Ini syaratnya. Kalau di perjanjian baru setelah Yesus datang, percaya Mesias yang sudah datang. Ini logikanya. Injil perjanjian baru sekarang. Itu Matius 24 ayat 11, Markus 13 ayat 10, Markus 16 ayat 10, nanti dibaca sendiri. Yang jelas, Injil yang diberitakan Yesus adalah Injil yang sama dengan yang diberitakan Paulus, Petrus, dan murid-murid Yesus yang lain. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Kisah 11 ayat 20, Roma 16 ayat 25, 2 Timotius 2 ayat 8, 1 Petrus 1 ayat 25. Ini adalah Injil yang sejati. Intinya ini, percaya Yesus Mesias dan Juru Selamat yang mati dan bangkit untuk tebus dosa umatnya. Injil ini tidak mungkin bisa expired, tidak mungkin bisa kadaluarsa, tidak mungkin bisa update karena firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jadi percaya Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat yang mati dan bangkit untuk tebus dosa umatnya. Ini juga pasti berlaku untuk kedatangan kedua atau akhir zaman. Syaratnya sama. Kita lihat tabel logika ini ya. Ini kedatangan Yesus yang pertama, syarat keselamatannya kan percaya Yesus. Katanya Limanhe, kedatangan kedua harus percaya Yesus dan Yohanes baru atau Limanhe. Tidak percaya Yohanes baru sama dengan tidak percaya Yesus. Tidak percaya Limanhe sama dengan tidak percaya Yesus. Atau yang kedua, kedatangan pertama percaya Yesus, kedatangan kedua juga percaya Yesus saja. Yang mana yang betul? Kita melihat ya. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Yohanes 20 ayat 31 ini PB, Perjanjian Baru. Nah, jadi syarat untuk mendapatkan keselamatan di kedatangan kedua atau eranya akhir zaman itu adalah percaya PB. Tadi sudah saya jelaskan. Yang tidak taat PB berarti tidak mungkin dapat keselamatan. Yang melanggar perjanjian baru tidak mungkin dapat keselamatan. Jadi mau pilih mana yang betul? Yang pertama atau yang kedua? Kedatangan pertama syaratnya percaya Yesus dan kedatangan kedua syaratnya juga percaya Yesus saja. Pilih yang mana?
Kalau saya pilih yang kedua karena ini Yohanes 20 ayat 31 berlaku sampai sekarang. Seharusnya ini yang betul ya di era kedatangan kedua. Itu percaya Yesus saja. Itu adalah Injil sejati. Karena kedatangan kedua atau era akhir zaman, percaya Yesus saja, itu adalah Injil sejati yang diberitakan oleh Paulus, Petrus, dan murid-murid Yesus yang lain. Kalau kedatangan kedua percaya Yesus plus limanhe, itu namanya Injil lain. Karena Injil lain ini tidak sama dengan yang diberitakan oleh Paulus, Petrus, dan murid-murid Yesus lain. Jadi, kalau di era kedatangan kedua atau era akhir zaman sekarang ini, yang percaya Yesus plus limanhe, berarti kalian percaya Injil lain alias palsu. Itu tidak menyelamatkan. Karena satu, Galatia 1 ayat 6 sampai 8 adalah PP. Di era kedatangan kedua yang tidak taat PP kena kutuk. Kedua, Galatia 1 ayat 6 sampai 8 masih berlaku di era kedatangan kedua atau akhir zaman sekarang. Tidak update. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda sekarang ini di era kakak kedatangan kedua mau taat pada Galatia 1 ayat 6 sampai 8 dan taat pada Kisah 4 ayat 12? Silahkan jawab sendiri. Kalau saya tunduk kepada Alkitab. Saya percaya Galatia 1 ayat 6 dan 8 dan Kisah 4 ayat 12. Saya pilih percaya Yesus saja sekarang ini di era kedatangan kedua atau era akhir zaman. Karena saya percaya Injil sejati, yaitu percaya Yesus saja. Sekian di video berikutnya saya akan bongkar kesaksian palsu Limanhe. Untuk itu silahkan di-subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.